الحمد لله المعبود الحق في كل زمان ومكان، والشكر له لإكمال صحة الأجساد والجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمة حق عليها نحيا وبها نموت وبها نبعث إن شاء الله، إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نبي الشريعة الدائمة والرسالة الخاتمة، فصلوات ربي وسلامه عليه بقولنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الوفا. فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله تعالى، فاتقوا الله العلي حق تقواه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويخفض ويرفع إلا إياه. الله تعالى يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di siang hari ini. Kita masih berada dalam curahan rahmat dan karunia yang banyak dan besar dari Allah Ta'ala. Kita masih dikaruniakan kesehatan dan afiat. Kita masih kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kerja bisa masih kembali masuk kerja beraktivitas untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, mencari ma'isyah. Yang guru bisa kembali mengajar, yang kerja bisa kembali kerja. Dan yang lebih besar dari itu adalah dua nikmat agung yang kita masih terawat di atasnya, yang kita masih dijaga di atasnya. Allah Ta'ala masih merawat kita di atas nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keimanan yang hendaknya menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur. Kita dibangkitkan oleh Allah masih dalam keadaan muslim dan diberikan kesehatan dan afiat, kita masih bisa beraktivitas. Yang sebagian dari kita sedikit dari memahami bahwa dari dua nikmat ini merupakan nikmat yang agung. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Ta'ala yaqul: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu sendiri ialah dekat dengan kebaikan dan dekat dengan tempat-tempat kebaikan, menjauhi diri dari maksiat dan tempat-tempat keburukan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir hidup yang indah itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang terjaga di atas keridhaan Allah dan menjauhi segala perkara yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun terhadap dirinya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, diri ini hanyalah hitungan hari, maka bersiaplah.
Segala sesuatu itu ada batas akhir atau finishnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Thumma inna alayna hisabahum, kemudian sesungguhnya wajib atas kami untuk mengadakan perhitungan bersama mereka. Kami akan mengadakan perhitungan bersama mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan hendaknya setiap diri kita menyadari bahawa hari-hari yang kita lalui, detak jantung yang kita rasakan, serta hela nafas yang kita hirup, ia adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada batas akhir itu. Jangan sampai orang menyangka dirinya bahawa saat dia berada di titik mudanya, kesehatan dan kemajuan dari dunianya, dia berasa bahwasanya akan hidup selama-lamanya di sini. Ya, dan itu tidak. Bahwa apa yang kita lalui ini adalah merupakan perlintasan yang kita lalui, yang akan mengantarkan kita kepada titik batas akhir itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Sidna Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Mu'az bin Jabal sayyidina beliau berkata, ayyuhan nas, innakum fi mamarril laili wan nahar fi ajalin manqusah wa a'malin mahfuzah wal mautu ya'ti baktah. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian sedang berada di atas perlintasan siang dan malam yang kalian lalui, sedangkan usia kalian tergerus senantiasa berkurang, bukan senantiasa bertambah. Yang hendaknya ini menjadi kesadaran kita bersama. Hari ini mungkin usiamu 30, maka sisanya adalah 30. Yang memiliki usia 40, maka sisanya adalah 20 tahun, dan kalaupun ada lebih, maka itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku itu berada di kisaran 60-70 tahun. Maka siapa yang diberikan lebih dari itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ini kita menyadari. Sebagian dari kita mungkin ada yang berbahagia, ada yang senang ketika dia balik ke titik di hari di mana dia dilahirkan, di bulan di mana dia dilahirkan, di tahun di mana dia dilahirkan. Dengan sebagian kita menyebutnya dengan istilah happy birthday, dan bahkan mungkin sebagian dari kita mengekspresikan kebahagiaan kita di hari itu. Syukur demi syukur kita syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia untuk kita. Tetapi menjadi pertanyaan kita, apakah usia yang panjang yang Allah berikan, Allah masih menjaga usia kita di titik di mana kita dilahirkan? Apakah usia tersebut mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang terbaik atau tidak? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Sayyidina Rasulullah lahir di hari Senin di bulan Rabiul Awal di tanggal 12, dan dipastikan wafatnya Sayyidina di hari Senin dan juga di bulan Rabiul Awal dan di tanggal 12. Maka kata ahli sejarah, di sini ada faidah yang hendaknya diperhatikan oleh kita bersama, bahwa ketika seseorang itu kembali ke titik di hari di mana dilahirkan, tahun di mana dia dilahirkan, tanggal di mana dia dilahirkan, hendaknya yang harus dia prioritaskan dan besarkan nilainya adalah takut kepada Allah. Jika usia itu adalah genap, maka mungkin saja itulah genap yang Allah berikan kepada dia dan Allah panggil dia di situ. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, innakum fi mamarril laili wan nahar, sesungguhnya kalian sedang berada di perlintasan di bawah siang dan malam, yang mengantarkan kita kepada usia yang senantiasa berkurang bahkan semenjak kita dilahirkan dari perut ibu kita. Wa amalin mahfuzah, sedangkan amalan-amalan itu terjaga dan terbukukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana diri ini akan bisa merasa diri tenang sementara hari-hari kita lalui dengan pengingkaran, kecongkakan, keangkuhan, kelalaian? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita setiap hari untuk menghidupkan rumahnya dari rumah-rumahnya, masjidnya dengan salat jamaah, dengan majlis ilmu. Bahkan mungkin speaker masjid itu bagaimana setiap hari menyapa diri kita. Bahkan mungkin pelataran rumahnya itu berciuman dengan pelataran masjid.
tetapi bagaimana diri kita itu lemah dan bahkan tidak mendapati diri kuat untuk datang ke masjid untuk solat berjamaah. Ainal muslimuna afiku, bagaimana kita menyadarkan diri kita untuk ini? Wa amalin mahfuzah, sedangkan amalan itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imamna Abu Zararah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca ayat dan sampai bacaan beliau kepada ayat wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, hari di mana seseorang itu akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan memperlihatkan seluruh apa yang sudah dia kerjakan di atas muka bumi ini, dan yang membuat beliau pingsan dan menangis siuman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan sesuatu yang mungkin dulu dia pernah masuk dalam hitungan dan kamus kita. Kita menyangka bahwasanya perbuatan itu tidak akan dihitung oleh Allah, ucapan itu tidak akan dihitung oleh Allah, perbuatan itu tidak akan dicatat oleh Allah, dan pada hari itu semua mata akan terbelalak menyesali dari semua itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, wa amalin mahfuzah wal mautu ya'ti baktah, sedangkan kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian tidak mengenal kematian tidak mengenal umur. Wal mautu ya'ti baktah, kematian itu datang secara tiba. In zara'a khairan yushiku an yahsuda rakbah, wa man zara'a syarran yushiku an yahsuda nadamah. Maka siapa yang menebar benih kebaikan, maka dia diharapkan menuai harapan, dan siapa yang menebar benih dari keburukan, maka dia akan menuai dari penyesalan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Imamna Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau ketika berada di tengah-tengah manusia di hari beliau menghembuskan nafas terakhirnya, maka beliau bertanya kepada manusia umum yang hadir di sekitar beliau, wahai kalian manusia, wahai kalian para sahabatku, wahai kalian teman-temanku, bagaimana menurut kalian jika kita ingin mengadakan safar yang panjang? Apakah yang kita harus lakukan? Maka serentak semua menjawab, kita harus berbekal dengan bekal-bekal yang sebaik-baiknya. Maka demikianlah kata Imam, perjalanan dunia itu masih pendek. Perjalanan dunia itu masih pendek, dan tidak lebih pendek, bahkan lebih panjang dari dunia, dari perjalanan kita akhirat. Yang hendaknya kita mengetahui itu dan menyadari itu. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Imamna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa hendaknya kita menyadari ketika kuda itu dilepas dari pacuannya, maka ketika dia sampai ke titik garis finishnya, maka dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menjadi kuda pemenang. Maka apa kata beliau? Dan sesungguhnya tenaga yang dikeluarkan oleh kuda untuk sampai batas ke akhirnya, sesungguhnya usiaku lebih pendek dari apa yang dihasilkan oleh kuda tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka kata Imam, maka apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri ini? Maka ada beberapa amalan disebutkan oleh beliau, hujju hajjatan li'izamil umur, yang mampu berhaji berangkat untuk haji, untuk menggantikan nanti diri ketika berdiri di hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasalah sunnah di siang hari, di panasnya hari, untuk menggantikan panasnya nanti di padang mahsyar. Kemudian kata beliau, sallu qiyamal lail sawadil lail liwahsyatil qubur, dan sering-seringlah bangun salat malam untuk menggantikan gelapnya di alam kuburan. Lalu kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya ayyuhan nas qad qatalakumul hirsu wa la tudrikuna abada, dan kalian wahai manusia, sungguh kalian telah dibunuh oleh kerakusan kalian. Kalian telah dibunuh oleh kerakusan kalian, yang padahal apa yang kalian hasilkan itu tidak mampu untuk kalian makan secara keseluruhan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bukan arti untuk kita untuk mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan dunianya, tetapi menjadi pertanyaan yang jujur dari kita, apakah porsi yang kita berikan adalah porsi yang 50% antara dunia dan akhirat, ataukah porsi yang kita berikan lebih besar dari akhirat daripada dunia, ataukah sebaliknya porsi yang kita berikan kepada dunia lebih besar daripada porsi yang kita berikan kepada akhirat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau berkata, Allahumma inni akhafuka wal yawma la arjuk. Ya Allah, di hari ini aku benar-benar takut dan tidak ada harapanku kecuali berharap kepadamu. Harapan
harapan yang menjadikan diri beliau berharap, harapan itu menjadi air untuk bisa memadamkan dari api ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu aku tinggal di dunia ini, aku tidak suka untuk lama-lama tinggal di atasnya, kecuali untuk 3 perkara, yaitu untuk pertama, untuk bagaimana merasakan manisnya keringnya kerongkongan dengan puasa sunnah, dan kedua, indahnya bergadang dengan salat malam, dan kemudian yang ketiga, muzahamatul ulama'i fir rukabi inda hilaqi zikir. Dan yang aku cintai tinggal di dunia ini adalah yaitu untuk datang kepada para ulama dengan kaki, untuk duduk di bawah kakinya belajar ilmu. Demikianlah kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dari kebahagiaan dan potret kehidupan serta pandangan para sahabat mereka, orang-orang salafus saleh, bagaimana mereka meletakkan dunia dan bagaimana mereka meletakkan akhirat. Di kalangan mereka ada orang-orang kaya, di kalangan mereka ada orang-orang sukses, tetapi bagaimana mereka belajar untuk mengenalkan itu semua di batinnya, bagaimana mereka belajar untuk mengenalkan itu semua di tangannya, bahkan semua itu untuk mereka berjuang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hendaknya ini menjadi pengingat untuk kita bersama bahwa sesungguhnya diri ini hanyalah hitungan hari. Ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah hitungan hari. Idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Jika satu hari telah lewat darimu, itu artinya umurmu telah berkurang satu hari. Ya bani Adam, wahai anak Adam, sadarilah diri bahwa demikianlah keadaan kita senantiasa. Innaka lan tazala fi hadmi umrika. Bahkan engkau itu usiamu telah berkurang semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka hendaknya kita menjadi manusia yang cerdas. Aqyasun nasi man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, manusia yang cerdas itu adalah dia yang bersiap-siap untuk kesiapan dirinya. Dialah yang cerdas dan beramal untuk akhiratnya. Waqtasaba nuran min nurillahi azza wa jalla li zulmatil qubur. Dan dia mempersiapkan banyak cahaya sebagai penerang nanti di dalam kuburnya. Demikianlah manusia yang cerdas. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas di tengah kesibukan kita yang mungkin kita hidup di perkotaan, di tengah kita hidup dengan pekerjaan dan aktivitas kita yang mungkin kita kerja bahkan lembur. Ada bahkan dari kita yang kerja pagi, pulang pagi, bahkan pulang malam lembur. Bagaimana kita disibukkan dengan perkara itu? Bagaimana kita untuk membalikkan dan bagaimana untuk kita menyulap itu semua untuk menjadi muara dan sumber-sumber kebaikan untuk kita, dan menyadarkan diri kita bahwa akhirat dan Islam itulah yang abadi dan besar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna dunya tafna wal akhiratu abqa. Sesungguhnya dunia itu akan berakhir dan akhirat itu akan menyapa diri kita, dan itulah yang akan kekal dan abadi. Maka bersiap-siaplah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, adhakani salas wa abkani salas. Sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal, beliau berkata, aku dibuat menangis oleh 3 perkara dan aku dibuat tertawa oleh 3 perkara. Aku tertawa dari mereka pengejar dunia sementara mereka tidak sadar kematian itu menjemput dan mengejar dirinya. Zahidtu min mu'ammilid dunya wal mautu yatlubuh wa ghafilun la yughfalu an. Dan aku tertawa kepada orang-orang yang lalai dan dia tidak sadar tentang kelalaian dirinya. Dan aku tertawa kepada orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan tertawa, wa huwa la yadri amuskhatun rabbahu am yurdih, sementara dia sendiri tidak mengenal dirinya apakah dirinya itu diridhai oleh Allah atau tidak, dibenci oleh Allah atau tidak. Bagaimana bisa dia tertawa dengan sepenuh mulutnya dan membuat diriku menangis, dan dibuat diriku menangis dengan 3 perkara. Firaqul ahibbah, yaitu berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Muhammadin wa hizbah, kesedihan diriku adalah berpisahnya diriku dengan kekasihku Sayyidina Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mereka telah mendahuluiku dari usiaku. Wa haulul mutla'i inda khabaratil maut, dan yang aku tangisi adalah bagaimana untuk aku hadapi sakitnya sakratul maut. Kemudian yang ketiga, yang aku tangisi diriku tentang ketidaktentuan diriku, nasib diriku di akhirat. Am ilal jannatin surafin am ilan nar. Apakah akhir dari batas hidupku ini masuk ke neraka, ataukah diselamatkan untuk masuk ke surga? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semua khutbah dan isi yang tadi semoga kita bisa ambil sebagai pelajaran, dan semoga ini menjadi nasihat untuk kita semua bahwa pasca kita keluar dari bulan suci Ramadan, seluruh amal ibadah yang kita diajarkan di dalamnya membentuk diri ini menjadi pribadi yang lebih baik, taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memahami dan menyadari diri bahwa semua ini akan ada batas akhirnya. Maka bersiap-siaplah kita sebagai hamba yang bertuhan, kita sebagai hamba yang yakin tentang Allah, kita sebagai hamba yang yakin tentang akhirat, ada kehidupan setelah dunia, kita sebagai hamba yang yakin tentang hari pembalasan, maka hendaknya ini menjadi ma'rifah tersendiri, pengenalan tersendiri yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempersiapkan diri dengan amal-amal sebaiknya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, summa i'lamu ayyuhal muslimun al-hadirun anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala rasulihil karim biqawlihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا مجيب السائلين استجب دعاءنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.